adik-adik nih di sini. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Pasti semuanya luar biasa kan? Kak Dora lihat dulu nih sini. Oh, mantep banget semuanya udah pada siap mau ibadah sekolah Minggu. Nah, ayo dong semuanya. Kita sekarang siapkan hati kita terlebih dahulu. Kak Dora ajak kita tenangkan diri kita dan kita saat teduh bersama ya. Saat teduh kita mulai. Ibadah sekolah minggu hari ini Kak Dora buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kak Dora ajak kita semua naikkan satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Dengan sikap yang penuh hormat kita mau datang ke hadiratnya Tuhan. Sama-sama katakan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Sama-sama sekali lagi. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kak Dora ajak semua kita lipat tangannya, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh beribadah kembali di rumah kami masing-masing, itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan hari ini Bapa, layakkanlah kami untuk boleh datang beribadah kepadamu. Pimpinlah kami, pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhir nanti Bapa. Dalam segala puji-pujian kami ya Bapa, dalam setiap firman yang kami dengar Bapa, kiranya Engkau bekerja di dalam kami. Kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, ayo sekarang Kak Dora ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mau jalan-jalan yuk. Kau udah lama ya di rumah terus ya? Tapi kan Kak Dora nih masih corona, mau jalan-jalan kemana? Kak Dora mau ajak kita jalan sama-sama dengan Yesus. Ketika kita sedih, ketika kita senang, ingat jalan sama Yesus. Yesus tidak akan pernah tinggalkan kita. Yesus akan selalu pegang tangan kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan Jalan Serta Yesus. Semangat ya, ayo semuanya berdiri dong. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan
serta Yesus selamanya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Yeay. Masih ingat gak lagunya semuanya? Pasti masih ingat dong. Kak Dora tadi dengernya semangat banget semua nyanyinya. Tepuk tangan dong buat anak-anak semuanya. Oke, sekarang Kak Dora mau ajak kita tenangkan lagi hati kita. Karena apa? Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan diri kita supaya firman Tuhan boleh benar-benar kita tanamkan dalam hati kita dan kita lakukan setiap hari. Supaya apa? Supaya hidup kita buat Tuhan senang. Kita mau angkat pujian, firman Tuhan ku dengar dan ku simpan dalam hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Selamat mendengarkan cerita. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi. Nah, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Tentu semuanya sehat-sehat kan? Nah, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Nah, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah di sekolah minggu. Tuhan, biarlah saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, hari ini kakak mau tanya nih. Nah, adik-adik pernah enggak kalau misal jalan-jalan sama papa mamanya, pergi kan, misal pergi pakai motor atau pergi pakai mobil kan, nah tiba-tiba berhenti di persimpangan lampu merah. Terus di persimpangan lampu merah itu kita lihat ada anak-anak yang sedang menjual koran atau ada anak-anak yang sedang mengamen. Nah, mereka itu sedang kesusahan. Mereka mengamen atau menjual koran supaya mereka bisa bisa mendapatkan uang supaya mereka bisa membeli makanan kan. Nah, cerita kita hari ini di Alkitab itu ada beberapa orang murid Yesus. Mereka itu bersama-sama. Mereka berada di Yerusalem kan, lalu mereka dengar bahwa di kota Antioquia itu belum ada yang mengabarkan Injil Yesus. Nah, berangkatlah mereka dari Yerusalem pergi ke kota Antioquia itu. Nah, setelah mereka sampai di kota Antioquia itu, murid-muridnya Yesus lihat, ternyata di situ itu tidak ada gereja. Terus di situ mereka juga tidak mengenal tentang Tuhan Yesus. Nah, murid-muridnya Yesus itu lalu mengajarkan orang-orang yang di Antioquia itu, mereka mengajarkan tentang Injil Tuhan. Mereka ceritakan tentang kabar Yesus. Mereka menceritakan tentang juru selamat. Nah, orang-orang yang murid-murid Yesus ini kan, mereka tidak hanya bercerita di pinggir jalan, tetapi mereka juga menceritakannya kepada orang banyak di toko-toko atau di persimpangan jalan yang manapun. Pokoknya di mana ada tempat yang
ramai itu mereka ceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, ketika orang-orang yang di Yerusalem dengar kalau murid-murid Yesus itu menceritakan tentang Tuhan Yesus di kota Antioquia itu, mereka langsung mengutus pemimpin gereja mereka, adik-adik. Nah, mereka mengutus Barnabas. Nah, mengutus Barnabas untuk pergi ke kota Antioquia untuk membantu murid-murid Yesus supaya bisa mengabarkan Injil, supaya bisa memberitakan keselamatan kepada orang-orang yang berada di kota Antioquia itu. Nah, lalu berangkatlah si Barnabas itu. Nah, ketika Barnabas itu sampai di kota Antioquia itu, Barnabas sangat takjub. Barnabas sangat merasa Tuhan itu sangat luar biasa. Penyertaan Tuhan itu kepada murid-murid Yesus kan, bahwa mereka bisa mengabarkan Injil. Nah, di saat itulah Barnabas juga membantu murid-murid Yesus nih. Barnabas menceritakan juga tentang Yesus kepada orang-orang di kota Antioquia itu. Nah, lalu Barnabas bilang, aku tidak bisa bekerja sendiri. Aku mau cari siapa ya? Aku ingat, aku harus mengajak Saulus yang disebut juga dengan nama Paulus. Nah, lalu ketika itu Barnabas itu berangkat ke kota Tarsus. Nah, ketika di kota Tarsus itu Barnabas bertemu dengan Paulus. Nah, ketika bertemu dengan Paulus, Barnabas bertanya kepada Paulus, Paulus, maukah kamu bersama-sama dengan saya? Kita bersama-sama mengabarkan Injil di kota Antioquia, karena saya tidak bisa sendiri mengabarkan kabar Injil ini. Saya perlu teman. Nah, seketika itu juga kata Paulus, oke, saya mau ikut dengan kamu. Nah, berangkatlah mereka kembali ke kota Antioquia. Nah, ketika mereka sampai di kota Antioquia itu, mereka terus mengajar orang-orang yang di sana, orang-orang yang di kota Antioquia supaya mereka bisa percaya Tuhan. Nah, lalu Barnabas bilang kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka bilang, taatlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, lalu ketika itu kan dari Yerusalem itu ada seorang yang bernama Agabus. Si Agabus ini datang ke kota Antioquia. Dia memberitahukan kepada Barnabas dan Paulus bahwa di Yerusalem, di Kekaisaran Roma itu akan kekurangan bahan makanan. Dan orang-orang yang di kota Antioquia itu kan mendengar bahwa orang-orang Yerusalem itu kekurangan bahan makanan. Lalu mereka dengan inisiatif mereka mengumpulkan dana, mereka mengumpulkan uang. Nah, uang itu nanti akan diberikan kepada orang-orang yang berada di Yerusalem, dan uang itu bisa digunakan untuk diberikan kepada orang-orang yang kelaparan. Nah, jadi Barnabas kan mengajar mereka tentang Kristus, kan mengajar mereka tentang Injil Tuhan. Nah, lalu mereka juga selalu memuji Tuhan. Nah, karena mereka juga bersuka cita karena mereka bisa melayani Tuhan. Mereka bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berada di Yerusalem itu. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa seperti orang-orang yang di kota Antioquia, kita juga bisa belajar adik-adik seperti di gereja kita. Kita kan ada program 1000 misi dan segenggam beras. Nah, dari program 1000 misi dan segenggam beras ini kita bisa berikan juga kepada orang-orang yang kekurangan. Kita bisa berikan kepada orang-orang yang membutuhkannya, dan kita bisa melayani lewat pemberian 1000 misi dan segenggam beras kita. Oke, adik-adik? Nah, cerita kita hari ini sampai di sini dulu ya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh belajar untuk melayani Tuhan, supaya kami juga boleh belajar memberikan kepada orang-orang yang kesusahan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin.